Tapi jangan kau menganggap kami yang kumpul di tempat ini sebagai orang sesat. Kamu tidak mau maulid, kami hargai, silahkan. Tapi jangan melukai perasaan kita yang mau maulid. Suatu kali Nabi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Pak Dandrem, berapa jari-jarinya, Pak? Berapa? Oh, cacat dong. 20, Pak. Ada kaki. Ya kan? Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kan kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, oh itu malaikat pencatat air ketika hujan. Pak Kapolda, mampu mencatat air hujan? Meskipun Bapak bintang 2 sampai bintang 7, tidak akan mampu mencatat air hujan. Kenapa tidak mampu mencatat air hujan? Karena jumlahnya banyak. Selain banyak, laju. Selain laju, bareng-bareng turunnya. Tidak bisa dicatat. Nabi lalu bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air yang jatuh ketika hujan? Ya, ku catat air yang jatuh di negeri Lancang Kuning. Ku catat air yang jatuh di bumi Daeng Bugis. Ku catat jatuh yang ada di Jawa, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Begitu hebatnya nih malaikat. Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di Masjid An-Nur Pekanbaru, lalu mereka mendengarkan dakwah, lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Nggak usah juga kau selfie-selfie. Baru ditulis latar belakang Dasat Latif. Kau kira saya background? Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah. Allah perintah solat, Allah tidak pernah mendirikan solat. Allah perintah puasa, Allah tidak pernah menunaikan ibadah puasa. Tapi ketika Allah perintah kita berselawat, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Jangan kau bersalawat sambil merokok. Salatul beleng-beleng. Jangan kau solawat sambil ngopi. Itu tidak haram, tapi bukanlah adab yang baik ketika mendoakan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu dimuliakannya Rasulullah tadi, kita lihat prakteknya. Ketika bersalawat kepada Rasulullah, kita dianjurkan berdiri. Kenapa? Kita memuliakan manusia, semulia-mulia manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dengan penuh kehormatan, Bapak Kapolda Provinsi Riau, Bapak Inspektur Jenderal. Kau tahu Inspektur Jenderal, Dek? Hah? Tahu? 2 bintang. Tapi calon pensiun juga. Gaspol, rem. Kau mau ditangkap Kapolda? Jangan kau lawan polisi ya. Adik-adik, dengar baik-baik. Jangan musuhi polisi. Boleh kau musuhi pribadinya, tapi jangan musuhi polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh. Cari siapa? Polisi. Maka jangan kau musuhi polisi. Iya toh? Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia.
polisi Republik Indonesia, lihat Kapolda kita hadir di tempat ini. Itu menunjukkan saya cinta kepada kalian masyarakatku. Ini penuh resiko hadir di tempat ini, mempertaruhkan jabatan. Tapi beliau katakan, yang penting saya harus hadir sebagai penegak hukum di Provinsi Riau. Allahu Akbar. Aman saya sekarang. Ada lagi cerita ini Pak Gub. Pak Kapolda, beberapa hari yang lalu saya ceramah di depan Pak Presiden di Kalimantan Selatan. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah mau masuk, tiba-tiba macet kunci. Macet kunci surga, tidak mau terbuka. Orang mau masuk, macet kunci. Malaikat coba, tidak bisa terbuka. Akhirnya malaikat balik. Ada yang bisa perbaiki kunci? Maju orang pertama, Ajinomoto, orang Jepang. Saya bisa perbaiki, cuma saya minta ongkos 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh begitu. Oh, berdiri orang kedua, George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari dia, cuma saya minta agak lebih sedikit. Kata malaikat, berapa? 5 juta mas bro. Untuk apa 5 juta? 2 juta biaya riset, penelitian, kita mau tahu apa sebabnya supaya tidak terulang. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak, 1 juta saja biaya kerja. Oh begitu. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini, lebih jago saya dari ini 2. Siapa kamu? Broker. Broker. Saya minta 15 juta. Kenapa 15 juta? Lebih mahal. Kau apain 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisik malaikat. 5 juta untuk kamu. 5 juta untuk saya. 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih ada untungnya. Ini bahasa Indonesia. Langsung ditendang masuk neraka. Kau kira ini negaramu? Bapak-bapak, kira-kira kalau bapak sudah meninggal masuk kubur, apa masih ada bisa yang bantu kita? Pak Kapolda punya anggota dimutasi jauh sekali, pedalaman Riau, tidak ada sinyal, jalan jelek, menderita di sana. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih Pak Jenderal. Apa pilihan? Pensiun dini, tidak ada urusan. Pegawai kantor gubernur salah pilih kemarin, dimutasi nonjob. Tadinya komandan Satpol PP, polisi setengah. Ya kan? Dimutasi. Masih ada pilihan? Masih. Apa pilihan? Tunggu 5 tahun, selesai jabatannya. Nggak bisa menunggu. Masih ada pilihan. Apa pilihan? Pensiun. Minta pensiun. Selesai. Saya merantau dari Tanah Bugis ke bumi Lancang Kuning sini. Ternyata tidak bisa cari nafkah dengan baik. Menderita saya di sini. Masih ada pilihan? Apa? Pulang kampung. Masih ada pilihan. Dunia menderita kamu, masih ada pilihan. Tapi dengar saudaraku, demi Allah, begitu kau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar lagi. Begitu kau keluar, lari satu kampung, Pak. Dan pada saat itu tidak ada pilihan. Pilihan yang bisa menolong kita, sedekatun jariyah. Bersedekahlah. Gimana saya mau bersedekah, Ustaz? Saya kan orang miskin. Sedekah saudaraku tidak selamanya duit. Sedekahnya Pak Gubernur, jangan kau selalu datang bawa proposal, nanti ditangkap KPK beliau. Apa sedekahnya Gubernur? Bikin perda yang mensejahterakan rakyat Provinsi Riau. Itu sedekahnya Pak Gubernur.